kasih pemirsa, kita kembali di spesial dialog dengan topik kita seni budaya daerah di tengah modernisasi. Saya langsung saja kepada Pak Adiran untuk merespon Pak Nur tadi sebelum nanti kepada Pak Klemen dan Ibu Maria Goretti. Bapak, ini katanya banyak kelompok-kelompok yang menamakan mereka jonggan juga. Nah, mereka tampil di beberapa acara yang katanya kurang cocok. Nah, kalau Pak Adiran melihatnya, meresponnya seperti apa? Maksudnya kurang cocok itu tidak sesuai gitu tidak Pak, sesuai. tidak sesuai dengan makna dari tarian jonggan itu sendiri. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Apakah ini hanya karena faktor ekonomi atau memang untuk melestarikan budaya begitu? Sebenarnya juga yang intinya melestarikan budaya sebenarnya untuk menghibur masyarakat ya. Kemudian dari faktor ekonomi ada juga. Cuma biasa jonggan itu kalau sudah ada keramaian jonggan, nonton jonggan, nari jonggan atau ngebeng jonggan ya, ada latar belakangnya yang yang negatif begitu yang ya. ada sudah diartikan ya. Diartikan. Baik, tapi ini larangan-larangan ini juga biasa dilarang, tapi masih juga agak sulit itu. Saya kepada Pak Klemen, ini bentuk kekhawatiran ya Pak ya, para pemirsa kita melihat sampai ada istilah jongset gitu, jonggan kaset. Padahal setahu saya jonggan itu memang harus diiringi dengan musik aslinya. Pak Klemen merespon penelpon tadi seperti apa? Di masyarakat itu mesti ada semacam empu-empunya, pujangga-pujangganya, seniman-senimannya yang mengatakan dan berani kritis mengatakan ini bukan jonggan, ini sudah menyimpang. Kalau jonggan itu sopan menarinya, lembut, teratur, tertata, tidak berkelahi. Tariannya bagus, berbalas pantun, berkasih-kasihan untuk menghibur orang banyak. Pantunnya pun pantun yang baik, berisi nilai-nilai, nasihat-nasihat gitu ya. Nah, kalau yang sudah seperti itu namanya budaya instan. Pakai kaset saja itu kan tanda bahwa manusia itu sudah tidak kreatif lagi. Artinya sebenarnya sudah menurun kualitasnya itu. Itu siapa yang menyelamatkannya? Karena mereka itu tidak tahu. Tetapi mengapa? Mereka mengatakan dirinya berani, mereka mengatakan dirinya grup jonggan kami ini. Padahal bukan. Tetapi tidak ada orang yang berani mengatakan itu bukan jonggan, ini yang jonggan. Dan biasanya mengapa kurang berani untuk mengatakan atau bahkan tidak berani untuk mengatakan kita bertanya kepada masyarakat. Nah, biasanya siapa yang mohon maaf saya sebagai orang Dayak, siapa yang mengundang itu penting. Makanya grup jonggan yang bagus-bagus itu harus kita tahu ini jonggan yang bagus. Sebenarnya niat penari jonggan itu baik. Karena sebenarnya ada kaptennya di dalam grup jonggan itu. Kapten itu yang memberikan menjadi soko guru, menasihati begini. Dengan anak penarinya harus begini. Ada aturan-aturan, ada norma-norma yang harus diatur. Jadi berisi suatu nilai-nilai. Jangan begini. Tidur juga malam berhentinya kapan? Sudah ada itu sebenarnya. Nah, ini mesti ada soko guru di dalam grup-grup itu. Makanya saya berpesan kepada masyarakat Dayak, supaya kita ini mengingatkan kalau ini sudah bukan jonggan, jangan lagi disebut jonggan. Berarti hanya sekadar grup kesenian, menari bersama. Jadi sebagai penikmat pun kita harus cerdas begitu ya? Sebagai penikmat pun kita harus cerdas. Begitu, maka kalau itu terjadi mungkin saya akan menasihati, mohon maaf anak-anak tidak usahlah menonton karena mungkin tarian itu semakin larut kan mungkin lain tariannya kan. Mohon maaf, rapat menarinya, tapi sebenarnya kalau yang terjadi ya, jonggan itu tidak rapat memberikan pasti itu saja bersentuhan tangan itu ada peluit langsung yang ada peluit ini. Iya. Jadi ini nah ini etika norma yang dijunjung tinggi ini adalah kesopanan. Ini nilai-nilai kesopanan ini ada pada seni jonggan itu. Baik, kita ingin mendengar komentar masyarakat kembali. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, dan siapa di mana? Halo. Baik, kita sudah terhubung langsung saja. Halo, selamat malam. Pak Memel, ya halo. Halo. Pak Memel, halo. Iya, silakan Bapak. Ya, selamat malam. Pak Adiran. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Sarula, Basengat Kak Jubata. Harus.
Ya, selamat malam. Jadi Pak, ini ditunjukkan kepada Pak Adiran dan kru ITV. Ini cerita budaya Dayak, Pak. Saya hanya menyarankan tolong digali cerita budaya-budaya. Baik, terputus Bapak. Terima kasih untuk teleponnya. Kepada Bu Goreti dulu ya Bu. Yang tadi ya Jonggan ya. Iya, Jonggan yang saya tertarik juga ternyata dulunya ini ada fluid juga ya Iya, untuk iya. menjaga jangan sampai ada interaksi yang tidak sopan. yang tidak sopan, berlebihan. Nah, Jadi kalau berlebihan itu orang muda sekarang bilang lebay gitu ya. Itu memang sudah terjadi dan saya secara pribadi memang prihatin terhadap praktek-praktek Jonggan yang sekarang ini. Waktu gawai Dayak atau gawai Dayak yang di kampung-kampung, saya juga kan pergi ke beberapa kecamatan gitu ya, kecamatan Sengatemila, lalu kecamatan Karangan dan Menjalin gitu. Memang sudah didapati di mana-mana Jonggan kaset ini gitu. Nah, saya tentu prihatin terhadap hal ini. Ini menandakan betul tadi bahwa kita sudah mengalami degradasi, kemunduran. Pemunduran nilai kita sendiri sebagai manusia Dayak dan terhadap kesenian kita itu tadi gitu. Saya kecil juga sering ikut membeli karcis untuk Jonggan itu ya. Dan kita ingat kalau cara menarinya itu kan begini kan, agak begini gitu ya. Jadi apa yang kan ngerti kan Mbak Eva apa artinya tidak bolehlah sampai bertemu dada gitu, apalagi saling mencubit itu sama sekali sudah di luar etika orang Dayak itu gitu. Nah pada saat itu terjadi kira-kira misalnya jarak itu terlalu dekat, misalnya dekat 1,5 meter ya Pak, itu langsung bunyi peluitnya oleh si komandan tadi Pak. berarti Clement makna bilang. inilah yang ingin ditampilkan lagi begitu Gitu, ya iya, Bu ya. nah. Dinasihati, ditegur di belakang layarnya, nanti di belakang panggung. Nah ini makna sebelumnya. Baik, kita sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat malam. Ada Pak Alek di Mandor. Silakan Pak Alek langsung saja. Halo, Silakan Bapak. halo. Iya. Ya, halo. Iya Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Baik, terputus. Saya kepada Ibu Maria Goreti. Nah, Ibu selaku anggota DPD Komite 3 pula kan ini concern terhadap budaya. Nah, seperti apa Ibu memperjuangkan eksistensi seni budaya terutama yang tradisi ini, Ibu? Iya, kesulitan ketika kita di skala nasional sebagai orang Dayak, tentu saya sendiri juga takut salah ya, karena untuk memperagakan tarian-tarian Dayak ini, tadi Mbak Eva tidak melihat di meja kami pada saat di Semiloka ya, itu ada semacam sesajen kecil gitu, yang isinya adalah beras, kunyit, lalu jarum, lalu uang logam. Itu maknanya karena kita kan ini menari lalu bermusik gitu, dan itu banyak yang orang-orang dahulu kala yang sudah mendahului kita itu disebut juga namanya. Nah, supaya kita tidak salah gitu kepada para leluhur yang sudah meninggal atau yang sudah mendahului kita, amejukat, supaya amejukat dalam bahasa Dayak Kanan itu salah gitu, maka kita ada prosesinya gitu. Nah, itu sama dengan pada saat saya berada di Jakarta mewakili Kalimantan Barat. Kesulitan kita adalah mau menunjukkan eksistensi kita sebagai orang Dayak, berkesenian, memiliki kesenian yang saya yakini itu luhur sekali, tinggi nilainya, tapi kita tidak bisa memberikan referensi kepada teman di provinsi lain gitu. Karena kita ini ada 33 provinsi dengan Kalimantan Barat, 32 provinsinya tidak bisa kita melagakkan, ini loh kami sudah punya tarian juga, bahkan jauh. Pak Adiran juga mengatakan sejak zaman kura-kura dengan dengan beruang itu sudah ada tari-tarian gitu. Coba bayangkan masih zaman
Zaman batu lah batu istilahnya gitu, ya. sebelum ada kita gitu. Jadi tari-tarian itu Sudah ada. seusia kita sendiri ini, manusia ada di bumi gitu. Baik. Jadi kita kesulitan buku, lalu juga sebenarnya mau mengetuk hati eksekutif gitu, dalam hal ini pemerintah gitu, untuk juga sama-sama menggali kembali sebenarnya dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi kesenian tari untuk kali ini gitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, seharusnya seperti apa sih pemerintah bisa mengambil kebijakan terkait untuk PAD juga terhadap seni budaya? Tapi nanti Bu ya, jawabnya di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, spesial dialog akan segera kembali, tetap bersama kami.